teman-teman semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Intan Febriani Janati. Kali ini kita akan bertemu lagi di podcast sebelumnya kan kita sudah membahas banyak sekali ya. Nah, kali ini kita bertemu di podcast Racik yaitu Ruang Aspirasi Cerita dan Kolaborasi. Tapi saya ditemani oleh teman saya yaitu Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Kayla Fauzia. Kali ini kita podcast kolaborasi bareng IMM, betul banget. IMM ya, kayak gitu. Dan tentunya bersama narasumber yang sangat luar biasa. Bener banget. Tapi sebelum itu biar tadi aku kurang sedikit nih. Saya itu dari HMF, ya kan. Tadi kan kalau Mbak Kayla dari IMM gitu. ya. Jadi nanti biar tambah kenal gitulah ya gitu. Oke, sebelum itu mungkin dari narasumber Mbak Hasna ya, itu bisa perkenalan lebih dahulu. Oke, panggilnya teman-teman ya. Oh iya, benar boleh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasna Alfiani Fadila, biasa dipanggil Hasna. Saya seorang psikolog klinis yang senang banget siang hari ini gitu ya. Bisa berada di tengah teman-teman yang luar biasa. Kita mau bahas tentang kesehatan mental. Iya, betul banget. Iya, benar. Tapi kebetulan kita punya tema. Oh iya, benar banget. Oh iya, kita belum ngomongin, benar banget, benar. Oke, jadi tema kita kali ini yaitu pentingnya menjaga kesehatan mental dan keseimbangan hidup di tengah perkuliahan. Betul banget. Apalagi kita mahasiswa kesehatan yang iya, bener banget. Apalagi isinya tugas, isinya laprak. Kita masih ikut organisasi. Bener banget. Apalagi kalau misalnya pas semuanya itu bersatu gitu loh. Pas laprak, pas ada tugas, masih ada organisasi. Bener banget. Bener banget. Apalagi di medsos ini kan mesti banyak banget yang membicarakan tentang mental health gitu kan ya. Gitu. Apalagi anak-anak kuliah ini kan lebih melek sosial gitu. Aduh, ini gimana ya kalau misalnya nanti khawatirnya tuh masih ada gitu loh kalau misalnya tentang perkuliahan kayak gitu. Nah, di situ kita akan membahas tentang hari ini kita nggak cuma bahas soal stresnya, tapi juga gimana sih caranya biar kita tetap waras di tengah gempuran sih, gempuran. Sih. Gitu. Coba mungkin kita bisa ini sih cerita-cerita dulu tentang dari kita sebagai anak kuliah itu kan mesti banyak sekali tadi isunya tentang selain capek pikiran, capek fisik dan gitu. Nah, itu seberapa penting sih kesehatan mental bagi kami dan bagi semuanya sebenarnya. Gitu apalagi di dunia perkuliahan gitu. Sekarang saya mau tanya dulu nih. Oke. Sama Mbak Kayla. Aduh, gitu takut ya. nih. Seberapa melelahkannya perkuliahan buat kalian berdua? Sebenarnya kalau dari aku nih ya, kalau kuliah doang, kuliah itu mungkin masih bisa dibilang wajar ya. Tapi karena ada tekanan-tekanan yang lain kayak contohnya nilainya dituntut nilai harus tinggi, terus insecure dari gara-gara lihat medsos kayak aduh temanku bisa ikut ini, bisa ikut itu, ikut lomba, terus ikut organisasi juga sih. Nah itu manajemen waktunya susah, jadi karena banyak hal yang harus dipikirkan, jadi tekanan gitu loh Kak. Sebenarnya kalau kuliah sendiri itu menurutku masih bare minimum aja sih. Betul. Kalau Mbak Intan ada yang mau tambahkan? Hampir sama, cuman kan kadang kita itu kan tidak ingin ada sebagian orang tidak ingin memperoleh pengalaman atau ilmu itu dari kuliah aja. Nah, salah satunya juga dari luar, mungkin ikut lomba atau ikut organisasi tadi. Nah, tapi ya itu resikonya pasti dari waktu, dari tenaga, dari pikiran pasti tambah lagi. Nah, kadang kita ada yang bisa ngontrol, ada yang enggak. Nah, nanti juga kita akan bahas juga gimana sih kita bisa mengontrol itu dan ada waktu-waktu tertentu atau tanda-tanda apa yang kayaknya kita harus konsultasi deh sama psikiater kayak gitu. Oke. Jadi kalau yang dari Mbak Intan sama Mbak Kayla tadi ceritakan gitu kan, perasaan ketika menyebutkan banyak tekanan, security, kemudian tugas dan sebagainya itu kayak menggebu-gebu gitu iya kan. Banget, bener jadi banget. Saya rasa memang ada pengalaman, ada perasaan yang capek ya, kadang kalau semua hal itu terjadi dalam satu waktu. Nah, ketika kita capek, kemudian itu mempengaruhi aktivitas sehari-hari, akhirnya itulah kenapa kesehatan mental itu jadi penting. Gitu. Kayak kalau kita menjaga kesehatan fisik gitu kan, kita lagi demam, otomatis kerjaan juga jadi lebih lambat, produktivitas juga mungkin menurun karena memang kita secara fisik sakit. Nah, untuk kesehatan mental kadang nggak kelihatan. Yang kita lihat itu kayak ini kok jadi sering marah-marah sih, kok hubungan sama temen yang biasanya biasa aja gitu kan
ini dikit langsung tersinggung. Nah, Betul. tuh biasanya duduk di barisan depan gitu ya dengerin dosen, tapi kok akhir-akhir ini dia seringnya duduk di belakang ya, atau kok jadi jarang masuk kuliah, ada apa? Nah itu sebenarnya kenapa kesehatan mental itu penting gitu ya, termasuk untuk teman-teman yang sedang berkuliah. Nggak kelihatan tapi itu gitu. Oh gitu. Nah terus kan karena tadi nih nggak kelihatan nih. Nah kira-kira tanda-tanda apa yang bisa kita kenali untuk kayaknya ini yang dikhawatirkan iya, sama ini tuh stres yang biasa gitu. Dan membedakan itu gimana gitu. Oke, jadi kan gini, kalau kesehatan mental secara umum itu adalah kemampuan seorang yang bisa sejahtera gitu ya secara mentalnya. Dia bisa menghadapi tantangan hidup sehari-hari, dia bisa belajar dan bekerja dengan produktif, kemudian dia bisa berkontribusi untuk masyarakat. Nah, jadi ketika seseorang itu bisa ada semua aspeknya terpenuhi, artinya dia sehat nih secara mental. Bukan hanya terhadap diri sendiri ya, karena kalau dari WHO memang bilangnya bisa berkontribusi untuk masyarakat gitu. Jadi ada kontribusi juga keluar gitu ya, ke lingkungan. Kalau ditanya orang yang seperti apa sih yang ada permasalahan mental gitu ya, udah tinggal kita lihat dari itu tadi, dia bisa nggak menghadapi tantangan dalam hidup. Tadi kan yang diceritain Mbak Kaila kan tantangan perkuliahan gitu ya, kehidupan medsos yang segitu banyaknya yang bikin kita kepikiran dan sebagainya, itu termasuk tantangan. Dia mampu nggak menghadapi itu? Kalau misalnya memang tidak mampu dan ternyata menunjukkan permasalahan, ya mungkin ada permasalahan di kesehatan mentalnya. Dia bisa nggak bekerja atau belajar? Kalau misalnya teman-teman sekarang memang fokusnya di belajar, bisa nggak belajar dengan optimal gitu? Bisa nggak mengerjakan tugas sebagaimana seharusnya, ada deadline dikerjakan sesuai waktunya? Apakah memang proses belajar kalau lagi ujian ya kerjakan sendiri, nggak yang jawabanmu apa gitu kan? Itu kan artinya kenapa dia nggak yakin sama kemampuannya sendiri gitu. Itu proses belajar. Bisa nggak dia berkontribusi untuk masyarakat gitu ya? Sesimpel, nggak usah deh kita bicara yang besar-besar, kamu harus menjadi aksi atau bikin kebijakan, itu kan terlalu jauh gitu ya. Kontribusi untuk masyarakat itu sesimpel tidak buang sampah misalnya sembarangan. Artinya apa? Dia paham, dia bisa memikirkan resiko dari perbuatannya gitu. Kalau dia buangin sampah ke sungai atau ke tempat yang tidak semestinya, dia akan tahu perbuatanku ini salah, nanti akan berdampak begini. Harusnya sampah ini aku buang di tempat sampah. Nah itu ada proses berpikir ya, pengambilan keputusan, kemudian mengatur perilaku gitu. Jadi seperti itu sih kalau kita bahas kesehatan mental menurut WHO. Jadi kalau ditanya gejalanya seperti apa, ya tadi teman-teman bisa bayangkan ya minus-minusnya. Kalau misalnya dia mulai tidak produktif, mulai merasa capek, lelah, burn out gitu ya, menghadapi tantangan kesulitan, terus kok ya itu merusak perilakunya. Nah seperti itu. Bahkan nggak buat diri sendiri dia, buat lingkungan juga kayak gitu ya. Gitu sih. Jadi kan kalau saya dulu belajarnya gini ya, seseorang yang abnormal gitu ya secara kepribadian, kesehatan mentalnya itu perilakunya membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah itu sih dua hal itu. Kalau mungkin masih salah satu, mungkin masih ke dia sendiri gitu ya, mungkin pelan-pelan bisa diubah. Tapi kalau sudah sampai membahayakan diri sendiri, merugikan orang lain, nah itu memang harus segera nih, yuk ke profesional. Terus apa lagi? Tadi kan banyak banget juga disinggung tentang media sosial nih. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang itu kan nggak bisa lah lepas dari HP, media sosial, apalagi nggak punya TikTok siapa sih? Kasa nggak punya? Saya merasa cukup dengan Instagram. Gitu. Kan kalau Instagram mungkin udah sama kali ya, FYP-nya yang dibuat ini kan juga sama kali ya, kan? Gitu. Apa itu juga salah satu untuk ini? Untuk menjaga diri, menjaga pikiran lah. Mungkin salah satunya sih lebih mengenal kapasitas diri sebetulnya. Jadi kalau saya merasa cukup dengan satu dan dengan scrolling Instagram aja sudah cukup memakan waktu gitu ya. Kayaknya kalau tambahan TikTok itu kebanyakan deh yang dipikirkan. Wah, itu menarik juga. Itu sih menarik banget. Apalagi kan
itu buat kayak distraksi juga ke anak-anak zaman sekarang nggak sih? Misal, Iya. oh ikut FOMO nih tentang ini, Mm-mm, terus mm-mm. jadi ikut standar TikTok atau Nah, standar Instagram. Nah, iya. itu juga kan. Betul, Nah, itu juga jadi betul. tuntutan buat kesehatan mentalnya juga. Iya, iya. Gitu. Karena kan kadang satu orang yang menyampaikan karena FYP jadi akhirnya Iya. diilhami, Iya, bener. diakini oleh semua orang gitu kan. Mm-mm. Berarti kita harus tuh kalau dapat informasi apapun kita harus cross check bener nggak sih gitu. Mm-mm. Yang menyampaikan siapa? Betul. Oh, Gitu. gitu sih gitu. Oke kak, aku ada pertanyaan nih. Kalau di perkuliahan gitu kan nilai bagus itu kan penting. Tapi usaha kita untuk buat bisa dapat nilai bagus itu biasanya nguras energi dan apa ya, makan waktu kita untuk istirahat. Nah kalau menurut kakak itu gimana? Oke, mungkin tadi juga pernah disebut soal time management gitu Hmm. ya, gitu. Kalau misalnya memang kita punya target kan wajar banget ya. Iya. Namanya juga mahasiswa, oke targetnya apa? Dapat nilai bagus, mungkin belajar juga nyaman, kegiatan organisasi juga jalan gitu ya. Intinya kayak gitu. Berarti kalau sudah ada tujuannya, ya udah lihat dalam 24 jam kegiatanku tuh apa saja. Mana hal-hal yang memang harus dilakukan, mana yang mungkin bisa didelegasikan, mungkin bisa ditunda dulu atau mungkin dihilangkan misalnya gitu. Oh ya udah kalau misalnya ngerasa capek di belajar ya udah istirahat karena tubuh juga butuh gitu ya. Kadang kita tuh skip sama tujuan yang sifatnya jauh gitu kan, tapi kadang lupa sama kapasitas diri itu Iya. tadi. Hal-hal yang sifatnya sederhana kayak tidur cukup, makan teratur, penting loh. Iya, bener sih, banget. gitu kan. Bener banget. Kemudian apalagi ya, bergerak olahraga nggak ada waktu mbak. Iya. Kapan olahraganya? Aduh, iya apalagi kuliah dari pagi sampai sore, aduh. Sampai Sabtu, aduh. Minggunya bisa dong. Oh iya betul olahraga. banget, betul Ini sih. organisasi. Aduh, aduh iya lagi. Aduh iya. Sebenarnya mau olahraga berapa jam sih? Gitu. Iya sih. Sebenarnya tuh antara mau sama Males, bener. Iya. Nah itu akhirnya bisa kita terapkan ke proses belajar gitu ya. Oh iya. Kamu belajar berapa lama gitu? Apakah dengan belajar yang semakin lama akan semakin mudah memahami? Kadang belum tentu gitu ya. Betul. Apakah dengan belajar yang singkat dan efektif akan lebih baik? Bisa jadi iya gitu. Jadi kenali pola didik teman-teman gitu kan. Cara belajar yang pas itu seperti apa. Kemudian lihat lagi apa aja sih yang harus aku lakukan. Kenali juga tanda-tanda diri. Kalau memang lagi capek ya udah istirahat. Bener. Terus tadi nih, apalagi kesehatan mental tuh udah nggak kelihatan. Terus habis itu faktornya juga banyak. Nah, salah satunya itu kan dari temen, apalagi di perkuliahan. Mesti kan dari tugas dan apa mungkin di kerja kelompok lah atau apalah kayak gitu. Nah, kita itu sebagai temen yang ya care lah gitulah sama temen lainnya gitu. Kira-kira gimana ya kita itu sikapnya sama orang yang kita nggak tahu nih dia punya sikap kita sama anak-anak perkuliahan biar sama-sama menjaga mental health-nya itu gimana ya? Biar sama-sama ya paling tidak bisa membantu di perkuliahannya lah gitu. Oke, jadi gimana caranya kita Kayak berinteraksi? iya kayak sama gitu-gitulah. teman, gitu ya. Oke, lagi-lagi self awareness sih. Pertama kenali diri dan batasan gitu ya. Kalau memang sekarang tugasnya adalah belajar, sampaikan ke teman dengan cara yang baik. Kayaknya nggak bisa dia jalan dulu gitu ya. Aku mau belajar dulu. Itu demi kesehatan jiwa raga sih sebenarnya. Iya gitu bener ya. banget. Apalagi Bisa kalau bilang misalnya secara asertif seperti itu. apalagi kalau misalnya ini sih pas misal kita kayak belajar kelompok enggak belajar kelompok misal ngerjain tugas terus habis itu apa ya minta terus nggak minta minta contekan atau apa kayak gitu terus nggak terus dijauhin padahal kita itu mau save sama diri sendiri gitu loh. Nah kayak gitu gimana cara menghadapinya? Oke, ya itu akhirnya kembali lagi sama apa yang kamu butuhkan gitu. Kamu butuhkan adalah apa ya, perasaan aman di tengah teman-teman atau memegang nilaimu sendiri, nilai value ya, bukan nilai skor kuliah maksud saya. Jadi memegang kalau aku itu punya value, punya pemahaman bahwa nilai itu memang usaha sendiri. Kalau memang ada yang nilainya kelompok, ya udah kita bagi sama rata misalnya. Sampaikan dulu di awal, itu sih penting. Kadang kita tuh lupa bikin batasan di awal, kita lupa bilang secara terbuka gitu di awal. Aku pinginnya kayak gini ya di kelompok ini.
aku kurang suka yang seperti ini. Nah ketika udah jalan proses kelompoknya baru di tengah, kok dia kayak gitu ya. Nah itu akhirnya kenapa nggak dibicarakan dari awal? Kalau udah dibicarakan dari awal, semua akan sama porsinya, akan tahu batasnya gitu. Itu sih. Jadi malah semuanya ke aku kayak gitu ya. Nah itu Kerja kelompok ya, akhirnya kerja individu gitu ya. Iya bener nggak jadi kerja kelompok. Kamu yang presentasi Iya, gitu kan. kayak gitu. Presentasi aku slide yang gini ya. Penutupan aja. Ya gitu malahan jadinya. Iya kayak gitu. Jadi memang perlu tuh disampaikan dari awal gitu. Jadi Kadang sampai ada loh Kak yang nggak mau nyantumin nama orangnya itu. Oh iya, bener banget. Saking kesel. Bener saking keselnya. Mungkin ya itu bentuk apa ya? Bentuk cara dia buat negur orang itu gitu ya. Namanya nggak dicantumin itu di tugas kelompok gitu biasanya. Ya Allah, lucu. ya, itu bisa disampaikan sebenarnya di awal gitu ya. Oke, kesepakatan di kelompok kita kalau misalnya ada tugas kelompok, oke minimal 70% deh gitu. Kalau emang benar-benar nggak bisa, boleh kok minta tolong ke temennya yang lain gitu. Karena kalau misalnya cuma ngerjain 30%, mohon maaf banget nih kita nggak kasih namanya ya di PPT atau di makalah kayak gitu. Akan lebih enak kalau misalnya dikomunikasikan di awal. Terus kalau misalkan itu tadi Kak, kita merasa capek sama semuanya itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kayak misalnya lagi capek, ya sebenarnya tiap orang beda-beda ya, tapi ada nggak tips gitu? Misal apa yang harus dilakukan kalau aku capek? Capek apanya dulu nih gitu ya. Oke. Kalau capek fisik otomatis kita harus istirahat kan ya, tidur gitu kan. Capek fisik mungkin kita sebenarnya skip makan, nggak sarapan nggak makan siang. Kebayang nggak malamnya capeknya kayak gimana? Oke, berarti tubuh ini butuh makan dan butuh minum, misalnya gitu. Yang dasar-dasar dulu dipenuhi. Jadi kadang yang capek pikirannya, tapi ternyata yang di skip kebutuhan fisiknya, gitu ya. Cukupi dulu nih teman-teman. Wah semalam aku begadang sampai jam 3. Wajar nggak kalau misalnya akhirnya capek di hari itu? Wajar kan? Karena tubuh kita butuh istirahat, butuh tidur. Oke, kalau sudah dipenuhi teman-teman, dipenuhi semuanya kebutuhan fisiknya, baru lihat apa sih yang memenuhi isi pikiran gitu ya, sampai bikin capek. Teman-teman bisa pakai bantu tulis gitu. Jadi pernah dengar ya istilah journaling gitu kan, menuliskan apa yang teman-teman pikirkan, sampai dari tulisan itu teman-teman akhirnya tahu gitu. Oh oke, sebenarnya yang bikin aku capek itu ini loh polanya. Dituliskan, dikeluarkan. Kalau nggak diceritain ke teman gitu. Kenapa? Karena kadang kalau kita keep sendiri gitu ya, kita pikirkan sendiri ya muter aja tuh. Nggak ada solusi mungkin ya. Kadang kita nggak butuh solusi juga. Bener ya. Cewek paling butuh cerita, bener banget. Iya, kadang memang hanya butuh didengarkan saja. Ketika sudah dikeluarkan dengan bercerita gitu, terasa lebih nyaman. Oke, berarti yang dibutuhkan bentuk istirahatnya mungkin secara emosional, secara pikiran gitu. Mungkin kalau secara pikirannya penuh gitu ya, pelajaran di kampus, tugas-tugas, istirahat di kos ngapain? Scroll, tambahan informasi yang tidak penting. Iya, benar kan? banget. Semuanya masuk di kepala. Bayang ya. Iya. Overloadnya kayak gimana isi pikiran gitu. Berarti harusnya seperti apa? Kira-kira ya. Kalau ada di kampus tugasnya banyak, pelajarannya banyak, sampai rumah apa yang teman-teman harusnya sih dilakukan gitu? Istirahatnya kayak gimana? Tidur. Harusnya gitu ya. Tapi kadang yang dilakukan apa? Scroll. Tapi kadang itu malah jadi istirahatnya kayak gitu karena di situ kan banyak hiburan. Tapi sebenarnya itu baik enggak? Kalau terlalu over juga nggak bagus sih ya. Gitu. Akhirnya kalau scroll kan kita gitu terus jam tidur makin mundur lagi. Betul banget sih. Itu yang rasanya kayak istirahat tapi sebenarnya nggak istirahat. Matanya tetap fokus sama kayak proses belajar gitu kan. Telinganya juga, waktunya juga terus gini gitu. Sama aja sebenarnya, cuma beda konteks apa yang di sama-sama informasi masuk ke kepala kan? Iya sama gitu. Padahal kalau lagi ketambahan masalah misalnya, kayak tervalidasi tuh dengan liatin. Bener banget. Iya kayak gitu. Jadi kadang awal-awal sih merasa didukung gitu ya, tapi lama kelamaan juga nggak sehat gitu. Selalu tervalidasi yang berlarut-larut. Jadi kayak ngerasa tadi jadi nggak selesai jadi permasalahan. Tapi kalau tidur
dia kayak mungkin belum bisa gitu kegiatannya atau ya hobinya dia lah apa mungkin gitu buat ngelakuin biar kalau mau tidur nih masih barusan banget nih capek gitu ya. capek Ya kayak udah, gitu. lakukan kegiatan yang memang pelan, turun gitu intensitasnya ya. Gitu. Jadi ya kalau memang tujuannya mau tidur jangan olahraga saat itu juga gitu kan. Iya juga sih ya. Iya kan? Jangan yang akhirnya keluar jalan-jalan gitu ya, akhirnya nggak jadi tidur. Berarti kalau memang mau tidur oke, pelan-pelan apa bikin sesuatu di kamar, ngapain gitu, kegiatan-kegiatan yang bikin relax dan ya udah itu prepare sebelum tidur. Gitu. Nah tadi nih dari Kak Hasna kan juga udah mention tentang kalau misalnya dia mungkin bisa journaling atau dia bisa kalau misalnya secara emosional nggak ini bisa diceritakan gitu kan. Tapi kadang kita tuh secara nggak sadar ya mungkin kan ya namanya manusia ya kadang dia bisa kasih solusi padahal mungkin cewek pengennya didengar kayak gitu. Tapi ternyata teman-temannya itu toxic gitu. Nah teman-temannya tuh toxic terus dari pribadinya itu sebenarnya sudah nyadar gitu loh kalau misal kayaknya ini mengarahnya kayak kurang baik ya tapi dia mau menjauhnya itu juga bingung iya kayak susah tapi kalau mau dilanjutin itu juga dampak sama dirinya tapi kalau enggak terus aku sama siapa ya kayak gitu. Nah itu caranya gimana ya Mbak? Oke, satu pahami batasan diri, yang kedua asertif. Batasan diri gimana? Oh hal-hal yang ini nggak bisa dilanggar nih gitu. Hal ini bikin hal negatif ke aku nggak suka misalnya gitu ya dalam diri sendiri ya bilang. Kemudian sampaikan dengan cara yang baik, itu asertif namanya. Sampaikan kalau aku kurang nyaman ya kalau misalnya kita temenan kok akhirnya jadi skip belajar, kita temenan jadi terlalu banyak pengeluarannya, atau temenan jadi pulangnya pagi misalnya gitu kan. Itu aku kurang nyaman, jadi disampaikan walaupun tadi nanti kalau nggak punya teman kayak gimana akan berganti temen yang value-nya akan mirip gitu. Mungkin ini biasanya sih terjadi di awal-awal ya tahun pertama gitu karena kita namanya juga proses adaptasi gitu kan, kita proses adaptasi sama teman-teman baru dia nanti akan kelihatan polanya mana lebih nyaman sama yang mana, ini lebih nyaman sama yang ini, sampai akhirnya teman-teman oke, kayaknya aku gak nyaman nih sama circle yang kemarin, kayaknya aku perlu mencari tempat yang lain, ikut komunitas atau gimana ya gitu. Kayaknya orang-orang yang sama value-nya itu akan berkumpul sih, seperti itu. Jadi nggak salah kedua teman ya. Betul banget kan. Iya, dengan catatan ya. Dengan catatan ada. Iya, teman-teman juga harus buka diri. Maksudnya akhirnya kalau terlalu menutup diri ya teman mau mendekat gimana? Bener banget sih. Udah, misal dia berusaha untuk menjauh tapi dia nggak membuka diri untuk yang lain. Betul. Kan sama aja ya. Dia malah pressure. Aduh, aku sendiri nih di sini gitu. Iya, coba lihat dulu gitu ya, introspeksi diri dulu gitu. Selama ini gimana kalau ada temen yang mau ngajak kenalan, yuk kita kerja kelompok bareng, nggak usah aku sendiri. Nah itu kan akhirnya juga menutup, udah akhirnya jadi sendirian seperti itu. Itu kan tadi orang yang suka cerita ya Kak. Tapi kan ada orang yang emang kalau ada masalah tuh lebih suka diem. Itu memang nggak sih Kak? Terlalu memendam, terlalu menyimpan apa-apa sendirian karena takut responnya. Kan ada tuh cerita apa sih males banget iya bener banget bener apa sih gak usah cerita kali itu doang kan ada takut tanggapannya orang tuh kayak gitu. Ya udah kalau memang ngerasanya nggak nyaman cerita ke orang lain, menulis journaling gitu. Itu biasanya opsi sih. Karena kadang permasalahan itu muncul karena simpan sendiri semuanya. Jadi overload di pikiran, overthinking, susah tidur. Ketika udah mulai kurang tidur, emosinya jadi itu saling berkaitan gitu. Untuk memutus itu gimana? Oh ya udah, kamu ceritakan. Gak ada teman cerita, journaling gitu. Selain journaling apa Kak? Gak suka nulis misalnya voice note. Gitu. Bisa sih. Bener. Jadi dikeluarkan, disampaikan aja gitu. Karena kadang memang hanya butuh dikeluarkan kan. Betul banget. Sih udah penuh banget nih gitu. Iya. Kayak gitu. Terus gini, bahas lagi tentang media sosial gitu. Gitu. Terus tadi kan tentang nilai-nilai juga gitu ya. Terus
pas kita melihat pencapaian temen yang udah misal apalagi kalau misalnya apalagi teman yang kenal deket gitu. Mm-mm. Kalau misalkan kita lihat medsos gitu kan, maksudnya yang luas gitulah. Mm-mm. Kayak ada orang dapat ini, dapat itu tuh kayak termotivasi. Tapi kadang kalau temen yang deket itu bukan iri ya, tapi kayak ngerasa, duh gue kayak ketinggalan banget ketinggalan nih. banget gitu. Nah terus itu atasinya gimana ya Kak Asna? Apa kita perlu apa ya? Kayak rasanya tuh kurang. Iya. Jadi kayak rumput tetangga lebih jauh gitu kan. Bisa ya boleh. Ya udah fokus sama diri sendiri gitu. Karena setiap orang kan timeline-nya beda-beda gitu ya. Betul. Jalannya beda, apa yang dia miliki juga beda gitu ya. Tujuannya pun juga akhirnya beda gitu. Mungkin jurusan kuliahnya aja beda. Oh iya. Bantuin apanya gitu Bener. kan. Pressure-nya aja beda. Masih nggak ini loh mikirnya. Nah, jadi kadang perlu dipahami itu. Oh, udah ikut sini aja dia seperti itu. Jalannya itu yang dia dapatkan. Oke, yang bisa aku fokuskan pada diri sendiri apa gitu. Rawat taman kita sendiri gitu ya Asik. istilahnya. Itu sih. Jadi kalau misalnya nanti kalau teman-teman scrolling terus lihat temennya lagi ikut conference gitu ya, luar negeri gitu. Seru banget dia begini. Kalau muncul perasaan kok dia bisa gitu ya, aku enggak, tanya ke temennya, kan teman dekat tadi kan. Iya, Tanya, caranya gimana, seru banget bisa ke sana. Oh, aku bikin paper nih, diajakin temen. Oh, oke, ya udah. Kalau memang temen juga pengen ke luar negeri seperti itu, cari teman di kampus ini gitu ya. Kita bikin paper yuk, nanti kita submit biar bisa conference, biar bisa ke luar negeri, misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi untuk menghindari pikiran-pikiran yang rasanya kayak mungkin iri sampai pencapaian orang, atau mungkin malah melihat rendah diri sendiri gitu kan, kita bisa lakukan cara dengan dekati gitu. Oke, tanya apa sih yang dia lakukan, aku kayaknya juga bisa deh ngelakuin itu gitu, dengan cara yang positif ya. Oh iya, pastinya. Terus kalau misalnya nih, tadi kan tanda-tanda kan ya emang dari diri sendiri aja yang ke introspeksi kayak gitu. Oh gimana sih? Soalnya kan kita juga nggak bisa ngejudge. Oh kayaknya kamu ini deh. Nah tapi kalau misalnya itu dibiarkan, nanti dampak jangka panjangnya itu apa ya Kak Asna? Buat dirinya sendiri. Kalau misalnya sebenarnya ini tuh harusnya udah diatasin loh gitu. Tapi dia alah enggak lah, apalagi enggak. Dan disclaimer ya guys, kalau misalnya ke psikolog tadi ya Kak Asna, dia tuh nggak hanya punya masalah, ya kan? Iya, tapi apa Kak Asna? Dia bisa mencegah itu juga bisa. Nah, bener banget. Melihat sisi positif yang sebenarnya ada di diri kita, tapi kadang suka nggak kelihatan. Betul. Jadi ya itu kalau misalnya memang diri sendiri susah untuk aware, susah untuk memahami kondisi diri, ke profesional juga boleh, cerita sama teman juga boleh. Aku mau cerita nih gitu ya, pakai prolog dulu misalnya. Aku mau cerita nih, nanti coba ya dari sudut pandang objektifnya kamu gitu kan, kondisi itu kayak gimana? Itu udah termasuk bahaya nggak sih? Sama teman minta dulu diceritain, coba dengerin gitu, kayaknya kamu perlu ke profesional deh. Betul. Ke profesional gitu sih. Jadi memang ketika teman-teman sudah mulai ngerasa tanda-tanda capek yang tidak berkesudahan, terus kok bawaannya pengen marah-marah terus, kok jadi susah tidur, kok jadi males makan atau makan terus gitu ya. Ya kalau yang terlalu over memang akhirnya ada apa nih sama aku gitu. Itu perlu sih kenal dulu di situ. Berarti aware ya. Iya, tetap harus aware gitu. Pun kalau akhirnya ke psikolog gitu ya, diajak sama orang lain ke psikolog sama datang atas keinginan sendiri, tentu prosesnya akan beda. Betul banget. Kayak gitu. Lagi. Kalau misalnya tadi, kalau misalnya Kak Hasta bisa ngasih tips ke kita buat salah satu apa ya kebiasaan yang paling efektif buat menjaga kesehatan mental kita tuh apa ya Kak? Oke. Cara untuk jaga kesehatan mental gitu ya yang paling efektif memang tadi kayak penuhi dulu kebutuhan diri sendiri. Pertama itu ya, tidur, makan, kemudian gerak. Karena kan kadang kalau kita duduk terus kan gayanya memang kayak apa ya, hidupnya tidak sehat gitu ya. Memang harus ada gerak di situ. Kemudian
teman-teman perlu nih untuk lihat lagi kalau misalnya lagi ada banyak pikiran, apa sih yang aku pikirkan, penting nggak? Iya, penting nggak sih ini pikirannya gitu. Kalau memang pikiran ini muncul karena memang harus diselesaikan, selesaikan gitu. Kalau ternyata ini pikiran yang tidak bisa aku apa-apain karena sudah terjadi di masa lalu, ya udah lepaskan gitu kan. Kalau ini pikiran yang terjadinya jauh ke depan, bikin kita khawatir, cemas gitu kan, sadari aku hidupnya hari ini gitu. Persiapkan untuk kehidupan ke depan ya secukupnya gitu. Kalau misalnya sudah merasa nggak nyaman, oke coba relaksasi, mungkin relaksasi pernapasan, Healing. ya boleh sih dengan label healing gitu Oke, ya. Oke, healingnya apa dulu Oh, gitu betul. ya. Kalau healingnya akhirnya aku mau jalan-jalan seharian di mall, unlimited gitu kan. Aduh. Terserah, pokoknya mau makan, mau belanja, mau nyalon dan lain sebagainya gitu. Itu dengan label healing akhirnya tetap nggak heal, Betul ya. tetap nggak sehat gitu kan. Bener. Dompetnya kosong. Itu akhirnya menutupi atau jadi cuma menghindari. sementara doang gitu ya. Betul gitu. Sementara aja. Tapi sebenarnya kalau memang mau jalan-jalan untuk bikin nyaman emosi juga oke. Setelah itu udah lebih nyaman, hadapi masalahnya. Oh iya betul. Tetap harus hadapi. Iya kan? sih. Iya. Akhirnya mau ngapain dulu ya tetap hadapin Iya, ya. iya. Karena kadang gini, ada salah satu cara untuk menghadapi kondisi stres itu ada yang namanya emotional problem, focus coping sama problem focus coping. Jadi caranya adalah ketika ada kondisi stres, boleh kok kita itu untuk bikin nyaman dulu secara emosional. Kita namanya emotional focus coping. Jadi teman-teman jalan-jalan, teman-teman tidur, teman-teman makan, teman-teman ngobrol, teman-teman mungkin olahraga, itu sifatnya kan emosional ya, menenangkan emosinya dulu. Tapi masalahnya masih Ada. Tapi ada juga yang namanya problem focus coping. Jadi ketika ada masalah langsung, caranya gimana sih? Bikin planning, kayaknya aku mau cara menyelesaikan masalahnya harus begini gitu. Punya bikin target gitu. Kalau ditanya apakah lebih bagus yang mana gitu, semuanya bagus, semuanya boleh dikerjakan. Emosional dulu, aku tipenya nyaman dulu cara emosional, baru kemudian bisa selesaikan masalah, boleh. Ada yang enggak, pokoknya aku selesaikan dulu, kalau enggak bisa tidur misalnya gitu ya. Benar. Udah selesaikan dulu, boleh. Ada yang jalan dua-duanya. Pernah nggak temen-temen nugas sambil minum matcha? Nah, ya udah jalan dua kan? Iya ya. Nyaman jadi dengan benar. Tetap ngerjain tugas. Oh iya. Selesai. Oh iya. Ternyata contoh simpel gitu ya. Iya. Nambah banget buat kita gitu ya. Betul. Jadi jangan dipikir kalau jaga kesehatan mental itu jauh gitu ya. Iya. Padahal pada kegiatan sehari-hari juga teman-teman juga udah lakukan. Terus misal apalagi kalau misalnya aduh aku healingnya butuh daki gitu, butuh itu sebenarnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh kan. Itu kan dalam batas waktu. Ya, membuat jarak dari permasalahan dulu gitu kan. Mungkin dengan healingnya hiking, emosinya jadi lebih turun, pikiran lebih jernih gitu, lebih sehat juga karena olahraga kan. Iya, betul. Ketemu teman baru, ada alam dan sebagainya. Nanti setelah turun dari gunung ya hadapi masalahnya gitu. Iya juga. Ya, intinya tetap hadapi. Iya, tetap hadapi tetap. Iya, gitu. Karena kan kadang kalau masalahnya itu berat, butuh waktu ya untuk bisa meyakinkan diri sendiri untuk bisa menghadapi masalah itu. Jadi nggak apa-apa kalau memang butuh waktu dengan cara menenangkan emosi dulu ya, it's okay. Kalau boleh nih Kak, nitip pesan buat teman-teman mungkin yang lagi nonton, mungkin lagi ngerasa capek atau kehilangan semangat gitu, atau lagi mungkin merasa sendirian gitu ya Kak. Ada nggak pesan buat teman-teman semuanya Kak? Oke, jadi semua hal itu bukan hal yang permanen gitu ya. Jadi kalau memang lagi ada masalah, sadari kalau ini akan selesai kok gitu. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah hadapi, kemudian bekali diri dengan persiapan yang matang gitu kan, dan hadiahi diri dengan lingkungan yang suportif. Jadi nanti teman-teman akan terasa lebih mudah ketika menghadapi masalah itu. Yakin aja, masalahnya nggak permanen. Aman guys. Nanti
apalagi Allah tidak akan Nah, memberikan cobaan melebihi asik apa tuh kapasitas kapasitas, betul gitu. banget. Tapi Innamal usri yusra juga kan. aduh iya Setelah lagi kesulitan pasti ada ada kemudahan. Nah, dijanjikan kok. Jadi Betul insya Allah betul. yakin aja. Tapi Kak Hasna, Mhm. misal contohnya nih, misal aku ini sebagai orang yang dicurhati, orang yang ada masalah kayak gitu. Oke. Tapi itu tuh berulang-ulang terus gitu, Mhm. berulang-ulang. Nah, kira-kira sikap saya itu harusnya gimana ya? Gitu. Soalnya kan kayak kita juga kepikirannya nggak cuman masalah kamu doang istilahnya kayak gitu. Nah, itu apakah kita boleh menolak gitu? gitu. Apakah tetap ya udahlah, tapi kita nggak usah gubris, nah kayak gitu gimana? Kak Hasna? Sampaikan dengan cara yang baik. Jadi tetap gitu ya, diri sendiri itu jadi prioritas utama gitu. Kalau memang kondisinya lagi capek banyak tugas, lagi belum bisa mendengarkan, karena kan kalau dengerin curhatan bermasalah juga butuh tenaga ya, butuh energi. Sampaikan, kayaknya nanti aja ya ceritanya, aku lagi habis pulang kuliah banget, misalnya gitu. Sampaikan dengan cara yang baik. Terus asertif. Jadi kalau misalnya tidak disampaikan, akhirnya yang kasihan dua-duanya gitu. Benar. Yang mendengarkan juga makin capek, mungkin nanti ada respon-respon yang tidak diinginkan muncul gitu ya. Betul. Yang cerita juga jadi kok dia sekarang berubah ya. Iya. Gitu. Seperti itu. Lalu temannya juga perlu tahu ya kapan saatnya ngajak si teman ini ke profesional. Gitu. Kalau ini teman kok udah sering sedih terus, berminggu-minggu, berbulan-bulan sering nangis, produktivitasnya udah mulai menurun, kok makan juga jadi nggak mau gitu ya, atau jadi makan terus, gitu. atau susah tidur, atau kebanyakan tidur, terus yang biasanya selalu dandan cantik gitu kan, ini kok jadi beda ya penampilannya. Nah ini bisa sih buat lihat gitu ya, oh ini ada tanda, silahkan dibawa ke profesional. Kayak gitu. Tapi kan ada beberapa temen tuh yang takut gitu loh Kak. Mereka beranggapan kayak nanti ketemu ini takutnya di kayak tadi Mbak, psikolog tuh kayak iya ada masalah gitu loh, padahal nggak cuman itu kan tadi. Ke psikolog kamu gila. Kayak gitu, bener banget. Oke, ini masih ada stigma negatif gitu ya bener. Kita profesional kesehatan mental gitu ya. Jadi untuk datang ke psikolog, untuk datang ke psikiater ya itu sama kayak kita lagi kalau emang lagi sakit gitu ya, datangnya ke dokter gitu. Bisa juga kalau datang ke psikolog itu bukan dalam kondisi sakit, kita memang pingin untuk melihat potensi diri, pingin untuk jalannya jadi lebih mudah. Kita pingin cerita aja gitu, silahkan, boleh banget. Psikolog akan senang dengan senang hati. Seru nggak tadi ngobrol sama saya? Enggak, seru banget. Enggak gitu, jadi ya udah, kita juga manusia kok, tenang Iya. aja. Enggak berakot. Karena mungkin banyak yang kurang ini ya, kurang paham gimana sih sebenarnya ke psikolog itu berobatnya tuh kayak gimana ya, nggak tahu. Takut Kalau ke gitu. dokter itu kan paling ke dokter nanti tiduran di bed dicek selesai kan. Psikolog itu nanti gimana itu kan banyak yang kurang. Jadi biasanya nih di awal sesi gitu ya, saya akan selalu tanya udah pernah ke psikolog belum gitu. Belum pernah gitu ya. Oke, saya akan jelaskan dulu ya, psikolog itu beda ya sama psikiater. Kalau psikiater berarti basicnya dokter, psikolog bukan. Tenang aja, apapun yang diceritakan, apapun yang terjadi di ruangan ini, saya sudah jaga dengan kode etik profesi psikolog, jadi nggak akan keluar nih rahasianya seperti itu. Terus nanti bebas mau diceritakan apa, saya akan gunakan gitu. Jadi di awal tuh pasti kita akan jelaskan supaya apa, klien pasien tuh merasa lebih nyaman gitu dalam menceritakan kondisinya. Psikolog tuh apa cuman ada di rumah sakit kayak gitu, atau sebenarnya di umum klinik tuh juga ada atau gimana? Jadi banyak ya, ada di praktek mandiri, ada yang di psikologi, ada yang di rumah sakit untuk yang klinis, mungkin di perusahaan juga ada psikolog industri untuk rekrutmen gitu kan. Di sekolah itu juga biasanya juga ada psikolog untuk melihat memetakan minat bakat siswa. Oh iya, biasanya kayak guru BK gitu. Ya, walaupun beda ya, kalau guru BK memang basicnya dari bimbingan konseling, kalau psikologi memang sarjana psikologi lanjut ke psikologi gitu. Bahkan itu untuk semua kalangan ya, nggak harus yang
kayak kita yang udah gede-gede, padahal yang kecil-kecil, misal Iya. anak kecil kayak gitu, itu juga bisa ya. Betul, jadi kayak kecil buat screening perkembangan gitu ya. Nanti ada yang mau tes intelijensi atau mau pindah sekolah butuh asesmen Iya. atau mau masuk SMA apa SMK ya gitu kan. Mau kuliah jurusan apa ya, tes minat bakat, mau rekrutmen karyawan, nah itu ada asesmen psikolog lagi. Jadi kadang memang nggak harus sakit, malah sebelum sakit gitu Oh ya. iya, benar Sedia banget. kain sebelum hujan. Betul, Preventif betul. gitu kan, mencegah. Kayak hari ini kan kita namanya psikoedukasi gitu Oh iya, kan, benar. pencegahan berarti gitu. Berarti walaupun misalkan ke psikolog klinis tapi kita konsulnya tentang pendidikan gitu nggak apa-apa? Atau harus memang ke psikolog pendidikan? Kalau memang di tempat teman-teman, di lokasi teman-teman, daerah teman-teman memang belum banyak psikolog yang khusus gitu ya, boleh kok kita ada basic gitu ya, ada basic, kecuali memang permasalahan itu sudah sangat klinis, itu memang harus ke psikolog klinis gitu. Kalau udah sangat klinis ya akhirnya ke rumah sakit gitu kan, nah itu memang semuanya memang mereka klinis. Kalau dari Kak Hasna tuh pernah ada cerita nanganin masalah anak perkuliahan tentang apa? Seringnya tentang apa sih? Perkuliahan ya, Atau anak remaja kayak kita deh, kayak gitu kan? masih remaja ya. Asik, asik. Masih Oh iya, masih. Pertemanan, Oh iya, pasti lah. relasi ya kan, mau itu sama lawan jenis atau pertemanan sama teman sendiri. Kemudian kuliah itu juga ada yang mungkin salah jurusan. Oh iya, kayak gitu. Ya ngerasa kayak salah gitu jurusannya, itu juga ada. Permasalahan keluarga itu juga mungkin gitu ya, akhirnya mengganggu perkuliahan. Jadi mungkin kegiatan kuliahnya jadi nggak produktif, nggak yang bagus performanya, tapi setelah kita cari, oh akar masalahnya Karena dari ini. masalah keluarga gitu. Itu sih. Tapi kan kan Kak Hasna seorang psikolog nih, mesti banyak kayak istilahnya kalau misalnya aku sebagai teman yang diceritain kan mungkin dari masalah dari temannya doang, apalagi Kak Hasna ini kan mesti kan banyak banget yang cerita sama Kak Hasna. Kak Hasna ini pernah ada ngerasa kayak aduh kayaknya aku iya capek gitu nggak? Capek gitu nggak Kak? Makanya kayak ada batas sih, Oh, dalam satu gitu. hari hanya berapa gitu sanggupnya. Kemudian pasti harus ada jeda. Kalau saya harus ada jeda gitu. sih. Jadi setiap dari satu sesi ke sesi berikutnya kita pasti setidaknya minum dulu. Menguras tenaga juga ya walaupun dengar cerita. Kan biar enggak energi negatifnya tuh ke Keserap. berikutnya gitu ya. Oh kayak gitu. berarti tetap ada batasan ya Kak. Iya harus. Bahkan kita juga sih, kita juga berarti ya. Karena kan satu sesi 60 menit gitu ya. Oh 60 iya. sampai 90. Iya, beda dengan dokter ya. Kalau dokter kan mungkin biasanya waktunya lebih singkat, Iya, lebih batas singkat. sesinya. Kalau psikolog memang satu sesi biasanya 60 menit. Bahkan itu cerita, gitu. lebih ke cerita, iya cerita. Iya. Aduh. Ceritanya kan kita harus hadir Iya. mendengarkan. Dan kan nggak cuma cerita doang, ini juga main kayak ini apa ya gitu. Tapi kita sebagai temen gitu sebenarnya harus ngasih solusi nggak sih ke temen yang ini, temen yang cerita masalah kayak gitu. Soalnya kadang kita kalau misalnya orang atau temen tuh cerita kan kita kayak kayaknya ini arahnya mau ke sini. Nah kita mau arahin kemana? Nah kita tuh sebenarnya tuh nggak tahu nih gimana solusinya. Nah itu tanyakan dong ke temannya, kamu cerita nih pengen didengerin atau pengen saran? tetap ditanyain. Biar sama tuh ekspektasinya. Iya biar sih, sama yang bener dirasakan. sih, bener. Kamu kok ngasih saran, aku aja pengennya cuma dengerin, nah gitu kan. Bener banget. Jadi Biasanya kayak di gitu. awal tanya kak, aku boleh cerita nggak? Oke, cerita aja atau mau aku kasih saran? Kalau belum bisa ya bilang gitu ya. Wah, semuanya bilang. aku makasih banget ya udah cerita. Tapi mohon maaf banget, kayaknya aku belum bisa deh ngasih saran. Kayaknya aku belum pernah ada di kondisi seperti itu. Orang nggak enakan kayak, aduh, gimana ya ngasih saran gimana? Aduh, nggak dengerin gimana? aduh makanya itu. Padahal kita baru capek fisik, pikiran aduh. Makanya harus belajar dulu kan buat jadi orang yang asertif, yang menyampaikan apa yang dirasa. Gitu. Ternyata bersosial itu juga nggak mudah ya, Mbak. Iya, butuh proses dan itu nggak apa-apa kok, nggak harus langsung lahir jadi orang yang jago banget secara Waduh, sosial. Mungkin ya. Bener Semua banget. pasti dengan proses. Jadi tenang aja. Bahkan kan temen-temen apa ya? Kita kan menemui banyak karakter, banyak sifat, dan kita harus
bisa memposisikan nih gitu. Nah kita harusnya nih di era perkuliahan kayak gini tuh biar mental kita aman nih, misal kita bersosialisasi kayak gitu-gitu, kita harus memposisikan gimana nih Kak? Kayak misalnya, oh aku ya udahlah nggak ikut. pakai ini, Heeh. kita harus seperti ini. Heeh. Apalagi kan mesti kayak ada circle-circle kayak gitu-gitu. Nah itu kayak gimana ya Kak ya? Oke, fokusnya ke diri sendiri dulu ya. Jadi pastikan kamu nyaman sama diri sendiri dulu. Biar apa? Biar ketika ternyata circle-nya banyak banget gitu ya, kamu nggak ngerasa sendirian, nggak ngerasa harus fit in ke semuanya. Iya. Karena kamu udah nyaman sama diri sendiri dulu Iya. gitu. Kalau belum nyaman, akhirnya kan aku akan melakukan berbagai cara biar masuk ke circle Sini, ini. ya. Betul, Bener banget. betul. Jadi buat nyaman dulu. Gimana sih cara bikin nyaman sama diri sendiri? Kenali diri sendiri dong gitu. Kenali diri sendiri, terus semua kebutuhan dasar tuh terpenuhi. Maksudnya tadi ya kayak makan, minum, istirahat itu penting banget gitu. Karena kalau itu ke skip, tubuh kita juga akan bingung gitu kan. Kita pinginnya banyak nih, kita pengen ikut semua hal, kita pengen juga kenal diri sendiri, kita juga pengen punya teman banyak. Tapi kadang tubuhnya nggak mampu karena udah ngasih alarm, aku capek nih, istirahat dulu misalnya gitu. Jadi kalau misalnya diri sendiri kebutuhan tadi udah terpenuhi, teman-teman udah makin kenal diri sendiri juga, aku tuh lebih nyaman kalau ngobrol sama orang yang begini, aku nggak nyaman nih kalau yang seperti ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, aku tahu semua orang itu harus jadikan teman walaupun ada batas-batasnya. Udah, nanti ketika masuk ke lingkungan perkuliahan dengan banyak circle-nya dan berbagai jenis karakter orang itu, teman-teman akan nyaman sama diri sendiri. Oh ya udah, kalau ternyata coba sama yang ini, circle ini sekali main ngobrol gitu kan, gak nyaman deh, udah ntar dengan sendirinya akan mundur sendiri, lagi. Tapi kan kayak gitu biasanya ada yang ngejudge pilih teman gitu kan. Ya udah, kalau kamu udah nyaman sama diri sendiri, iya ternyata aku milih. Iya, buat kesehatan mental kita juga sih. Bener banget. Kecuali kalau memang ternyata sudah deket dan lama kan, baru mulai menunjukkan toksik ya, kok ternyata ini aku pengen tumbuh gini kok dia narik-narik ke bawah terus ya. Sampaikan aja kalau memang udah deket ya, kayaknya aku mau ikut komunitas itu deh, ntar jadi jarang main ya sama kalian, gak apa-apa ya gitu. Sampaikan biar sama-sama enak. Walaupun memang kalau masa-masa kuliah awal itu nggak mudah sih untuk bilang seperti itu. Ini kayaknya ngomong gini juga kayak udah melewati ya. Iya bener juga sih, udah melewati gitu. Mungkin sih. dulu ketika di posisi teman-teman juga butuh proses untuk bilang tidak, juga pasti butuh proses untuk kok aku kayak nggak punya temannya, kebingungan nyari teman juga saya dulu pernah mengalaminya gitu. Tips bagi orang yang nggak enakan, biar biasa bilang enggak Mbak, soalnya kan apa ya itu nggak enakan aja, jadi kayak harus dilatih juga. Iya, coba dulu. Kalau nggak coba, itu semua tuh ketakutan cuma di kepala. Iya bener banget. Jadi kalau mau aduh aku bilang enggak, nanti takutnya ini kayak gini, nggak punya temen, nggak punya ini, nah kayak gitu. Coba dulu, baru bisa dibuktikan gitu. Coba sekali, aduh salah ngomong, ya udah coba yang kedua dengan omongan yang baik gitu kan. Wah belum bisa, coba lagi yang ketiga. Oke, pakai cara yang ini misalnya. Gitu, memang harus dicoba. Kalau kita takut untuk mencoba, kita mau selalu jadi baik semua orang, itu kita nggak bisa gitu ya. Kita nggak bisa kok memenuhi semua harapan orang. Kita sendiri yang akan kehilangan diri sendiri akhirnya. Bingung kan akhirnya, aku tuh orang yang kayak gimana sih? Biasanya saya kesini. Nah, akhirnya tadi saya selalu katakan, kenalin dirimu sendiri dulu. Supaya kamu merasa utuh, kamu nyaman sama diri sendiri. Akhirnya tahu, oh aku yang cocoknya sama yang ini. Gak apa-apa kok, temen yang memang hanya ketemu kalau reunian aja, gak apa-apa. Temen yang cuman ketemu kalau makan siang aja, mungkin kalian punya makanan yang favorit yang sama, jadi gak apa-apa. Temen yang enaknya ngobrol diskusi soal kuliah, ada temen yang memang enaknya ngobrol soal film misalnya, atau hobi, gak apa-apa. Mereka semua temen dengan porsinya masing-masing. Tapi ada yang bilang semakin dewasa itu temennya semakin dikit. Gak kayak dulu. Sono sini temen. Iya. Akhirnya kita ngasih label yang berbeda. Oh rekan kerja. Oh teman nongkrong gitu. Mungkin rasanya kayak temennya makin dikit, itu temen yang bisa tahu kita. Benar. Selain profesi. Iya benar. Gitu.
ya gitu sih, mungkin sebenarnya tuh teman juga tuh rekan kerja, Iya sih. Cuman teman kenalnya yang levelnya nggak tadi ya. bener. Oh benar-benar juga Sebenarnya kayak sih. gitu sih. kalau dulu kan cerita ya semuanya ceritain ya. Oh, bener. Sebenarnya kan kayak Nah, mungkin sampai satu ini. dua orang aja Iya. kan Iya. yang tahu diri kita tuh gitu. Dan itu nggak apa-apa. itu nggak apa-apa. Dan itu nggak apa-apa ya. Betul, Bener. itu nggak apa-apa. Proses pendewasaan. Iya. Asik. Dihadapi aja. Asik. Oke. Ke terakhir Kak, harapan dari Kak Hasna buat apa ya? Kita ini juga sama mungkin dari kampus juga bisa ngasih apa ya? Harapan buat kita biar kesehatan mentalnya juga inilah gitu kan, soalnya dari kita kuliah kan juga dari kampus gitu, tapi kan itu mungkin kebijakan dari kampus juga ya, tapi dari diri sendiri aja deh gitu, dari Kak Hasna buat kita menghadapi sebagai labelnya anak kuliah gitu. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman gitu ya, mungkin rasanya kayak menakutkan menghadapi permasalahan, itu wajar banget gitu ya. Mungkin itu kali pertama teman-teman menghadapi permasalahan seperti itu, tapi sadari dan yakini kalau itu akan lewat kok gitu. Teman-teman akan dapat caranya, akan dapat dukungannya, akan tahu jalan yang perlu dilewati. Jadi hadapi aja, do it dulu gitu, lakukan dulu. Nggak ada yang sempurna ya di awal gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Justru malah gagal di awal aja ya Mbak ya. Iya. Bener, kita coba lagi gitu, kesempatan masih banyak. Ya seperti itu teman-teman semuanya. Ya mungkin cukup Kak untuk Sesi tanya-tanya ini jawab ini. sudah berapa jam ini? Aduh, Berapa jam? berapa jam? Makasih banyak buat ilmu-ilmunya. Iya, banyak banget yang bisa kita Sangat ambil, bermanfaat. betul banget. Apalagi mengangkat isu dengan kesehatan mental ini sangat menarik banget, dengan psikolog yang sangat luar biasa ini. Benar banget. Insya Allah. Seneng banget bisa ada di sini. Iya. Mbak Inta sama Mbak Kayla. Aku juga. Jadi ya teman-teman pokoknya jadi diri sendiri, tapi juga tahu kapasitas diri. Betul. Jangan takut ke psikolog teman-teman. Bener. Jangan takut di labelin orang. Orang apa lah gitu. Pokoknya coba dulu. Masih ada kesempatan berikutnya. Hari ini Ya. gagal, coba lagi. Besok gagal, coba lagi. Kayak gitu-gitu. Gitu. Teman-teman semuanya. Oke, mungkin cukup sekian ya dari kami. Apabila dalam podcast ini mungkin masih banyak kurangnya, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu. Oke, see you guys. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.